Baik, kembali lagi bersama saya Fendian Sumbergalau. Di sini saya akan membuat tugas kelompok, yaitu tentang membuat objek pariwisata. Di sini saya akan membuat tentang tabel admin, di mana isi tabel itu ada ID admin, nama, alamat, nomor telepon, email, dan password. Nah, di sini langsung saja kita mulai untuk membuat tabel adminnya. Kita buka Visual Studio Code. Di sini kita perlu membuat sebuah folder baru dalam folder kerja kita. Kita langsung saja kita buat folder kerja baru. Kita kasih nama pariwisata. Nah, setelah folder pariwisata terbuat, kita akan membuat koneksi sehingga untuk mempermudah kita membuat sebuah database tabel. Baik, kita mulai. Sekarang di dalam folder pariwisata ini kita perlu membuat file baru. Kita nak kasih nama koneksi .js. Oke. Kemudian kita ketikkan scriptnya. Nah, setelah scriptnya sudah diketikkan, kita akan coba menjalankan. Kita perlu menjalankan pariwisatanya. Kita ketikkan cd pariwisata. Kemudian kita ketikkan node spasi koneksi .js. Nah, di sini koneksinya belum jalan. Kita terlebih dahulu membuat koneksinya di MySQL. Ya, kita buka MySQL. Kita masukkan password. Kita ketikkan create. Oke, query oke. Nah, setelah usernya sudah dibuat dengan passwordnya, kita akan memberi hak akses. Kita ketikkan script oh maaf, kita anak panah atas lagi, kita salah ketik gerentol ya. Oke. Nah, kalau sudah benar, kita coba jalankan ulang. Kita turunkan dulu. Kita perlu mengganti kembali user ini. Nah, setelah itu coba kita simpan, kemudian kita jalankan. Nah, koneksi ke server berhasil dibuat.
Nah, sekarang kita akan membuat database. Ini untuk membuat database kita cukup mengirimkan perintah create database. Kita save as ulang ini. Nah, pastikan dia di dalam folder pariwisata. Kita kasih nama buat database. Yes. Nah, sekarang kita perlu memodifikasi script di sini. Di bagian sini kita ketikkan Nah, di sini saya akan membuat tabel admin kan. Jadi di tabel admin, jadi di sini saya kasih nama database-nya tabel admin. Kemudian di sini kita ubah setelah itu kita coba simpan, kemudian kita jalankan. Kita anak panah atas saja, kita Ctrl C, anak panah atas ini kita ganti buat database. Bentar. Nah, database-nya berhasil dibuat. Sekarang kita akan coba melihat database ini DB adminnya apakah sudah dibuat atau belum. Kita coba cek di sini. Ya. Kita ketikkan show database. Nah, database adminnya sudah dibuat. Setelah database-nya terbuat, kita perlu membuat tabel. Di sini sudah ada filenya, kita tinggal save as saja. Kita kasih nama buat tabel .js. Kemudian kita modifikasi script di sini. Ada ID, nama, alamat, telepon, email, dan password. ID, tipe datanya ini, kasih 11, kemudian not null, primary key, kemudian ID. Setelah ID ada nama, tipe datanya teks, not null, kemudian ada alamat, tipe datanya teks, not null. Di sini not null. Oke, kemudian ada telepon, email.
dan password. Telepon, varchar, kemudian ada email, tipe datanya teks, not null, kemudian ada password, password tipe datanya, passwordnya tipe datanya varchar, kasih 100. Oke. Setelah itu di sini kita ganti, sini kita ganti kemudian di sini kita simpan, kemudian coba kita jalankan. Kita Ctrl C, anak panah atas, di sini buat tabel .js. Baik, di sini ada yang error, coba kita lihat kembali. Baik, di sini ada error. Kita lihat not null. Oh, maaf. Di sini ada kesalahan script. Ini ya. Not null, kemudian alamat teks not null. Oke. Kita simpan. Kemudian kita Ctrl C. Oke, bentar. Ya. Tabel berhasil dibuat. Baik, sekarang kita akan melihat apakah tabelnya sudah dibuat atau belum. Kita masuk di MySQL, ketikkan use, dan ya, kemudian kita show tabel. Tabel adminnya sudah dibuat. Sekarang kita akan melihat kolomnya. Show column. Nah, show, kita nampak atas lagi, show column from admin. Oke. Ya, seperti ini. Dia akan menampilkan ID dengan tipe data integer 11, not null, dia sebagai primary key, nama, alamat, telepon, terus email, sama password. Baik, selanjutnya kita akan membuat program untuk menambahkan data baru ke dalam program ini. Kita pilih file, lalu save as. Kita kasih nama insert.js. Sekarang kita modifikasi scriptnya. Lalu di sini kita hapus.
Oke. Setelah itu kita enter di sini. Kemudian kita ketikkan script insert into admin. Admin ini adalah nama tabelnya. Values. Di dalam kurung di sini ada ID, terus nama, alamat, telepon, email, dan password. ID-nya kita kasih 1. Kemudian nama, kemudian ada alamatnya Malaka, kemudian ada email, telepon, kemudian ada email, kemudian ada password. Passwordnya ini oke. Sekarang kita coba simpan, kita Ctrl S, kemudian coba kita jalankan. Ctrl C, kita anak panah atas, kita ganti insert. Di sini ada error, coba kita lihat. Error syntax kolom. Untuk admin lihat error di bagian sini kita perlu tambahkan tanda titik koma, kemudian kita lihat lagi. Sudah, coba kita simpan dan jalankan. Ctrl C. Ya, data adminnya berhasil disimpan. Coba kita cek. Select bintang from admin. Ya, seperti ini. Ini ID, ada ID, nama, alamat, teleponnya, email, password. Baik, selanjutnya kita akan masuk pada mengubah data. Untuk mengubah data kita perlu menggunakan sintaks update. Nah, untuk melakukan update kita perlu menyimpan ulang file ini. Kita pilih save as, kita kasih nama update.js. Sekarang kita akan melakukan modifikasi pada script bagian ini. Sama dengan yang nama Vendianus tadi, kita akan ganti menjadi
Anscarius Rainbow. Kemudian passwordnya passwordnya sama dengan 234567 ya. Kemudian where ID like where ID like 1. Kita titik koma, sudah kita simpan. Coba kita jalankan, kita Ctrl C. update.js. Oke. Ya, data adminnya berhasil disimpan. Kita coba cek, select window from admin. Nah, tadi kan namanya Vendianus Berglau dengan password 123 sampai 6. Di sini sudah berubah menjadi Anscarius Rainbow dengan password yang berbeda 2 sampai 7. Baik, sekarang kita akan masuk pada menghapus data. Untuk menghapus data kita dapat menggunakan metode perintah query pada perintah delete pada query. Baik, di sini kita mulai lanjut dari insert. Nah, sebelum itu kita perlu menambahkan data lagi. Kita ganti di sini jadi 2, kemudian namanya kita ganti. Kita kasih nama Dioscuri Saibesi. Alamatnya Kupang. Kemudian emailnya dio11@gmail.com. Passwordnya mulai dari 378 ya. Kemudian kita simpan. Kemudian coba kita jalankan. Kita Ctrl C untuk menghentikannya. Insert.js. Oke, data berhasil disimpan. Kemudian di sini kita ganti lagi 3, kemudian namanya kita ganti menjadi Clarissa Komba. Kemudian namanya Clarissa gmail.com. Passwordnya kita ganti ya, 3456789. Kemudian kita simpan. Coba kita jalankan. Oke. Coba kita cek apakah datanya sudah ditambahkan atau belum. Dan atas ya. Di sini tadi kan datanya hanya 1 yang nama Anscarius Rainbow. Sekarang kita sudah menambahkan data dengan nama Dioscuri Saibesi dengan Clarissa Komba.
Nah, sekarang kita akan belajar untuk menghapus data. Kita save as dulu, kita simpan ulang. Pastikan dia disimpan di folder pariwisata yang tadi sudah kita buat. Kita kasih nama delete.js. Nah, sekarang kita akan coba untuk menghapus data. Di sini kita hapus. Sekarang kita ketikkan perintah delete from where, from admin, nama tabelnya, kemudian where id. Di sini kita akan menghapus yang ini, yang ID-nya 1 dengan nama Anskarius Rembo. ID like 1. Kemudian sini kita simpan. Di sini data berhasil di hapus. Oke. Di sini kita ganti dihapus. Kita simpan. Kita jalankan. Kita Ctrl C, kita panah atas, delete node spasi delete. Oke, data admin berhasil dihapus. Kita coba periksa. Kita panah atas. Nah, tadi kan nama Anskarius Rembo masih ada. Sekarang kita sudah menghapus sisa nama Dioskurisai Besi dengan Clarissa Adelia Komba. Baik, sekarang kita akan masuk pada seleksi data. Untuk seleksi data kita dapat menggunakan perintah select. Baik, di sini kita save as dulu. Kita save as. Kemudian di sini kita kasih nama select.js. Nah, sekarang kita akan memodifikasi script di sini. Di seleksi. Oke. Kemudian di sini kita ganti. Kita ketikkan perintah select bintang from admin where di sini kita akan menampilkan hanya Dioscuri saja. Select bintang where password like 345678. Ya, kemudian kita simpan dan coba kita jalankan. Pilih ini terminal, kemudian di sini kita Ctrl C. Select. Oke, data admin berhasil diseleksi. Coba kita cek apakah dia sudah
Untuk menjalankan pada MySQL-nya kita dapat ketikkan select bintang from admin where password like 34567 maka dia akan menampilkan satu data saja karena di sini kita mengetikkan passwordnya Dioscurus Hybesi. Oke. Baik, selanjutnya kita akan masuk pada membuat aplikasi CRUD. Setelah memahami cara akses dan manipulasi data di dalam server MariaDB melalui aplikasi Node.js, pada bagian ini kita akan menerapkan ke dalam aplikasi web. Contohnya, aplikasi yang akan dibuat adalah aplikasi yang dapat melakukan operasi CRUD atau singkatan dari create, read, update, delete. Baik, sebelum kita mulai, kita terlebih dahulu membuat sebuah folder baru. Di dalam folder kerja kita, yaitu tugas, kita kasih nama tabel admin. Nah, kemudian di dalam tabel admin ini kita akan membuat lagi sebuah folder untuk menampung book. Kita kasih nama data. Setelah itu di dalam folder tabel admin kita buat file baru. Kita kasih nama server.js. Setelah itu di dalam folder data kita buat file. Untuk file kita kasih nama this form.book. Kita kasih nama list admin. Kemudian kita buat lagi file di dalam folder data. Kita kasih nama add form admin. Admin.book. Kita pakai huruf kecil saja. Kemudian kita buat lagi sebuah file baru. Dalam folder data kita kasih nama edit form admin. Nah, setelah itu kita akan ketikkan script. Kita mulai dari list book. Kita ketikkan script.
Selanjutnya kita akan ketikkan script pada add form admin. Selanjutnya kita akan ketikkan script pada edit form. Selanjutnya kita akan mengetikkan script untuk bagian server.js. Coba kita jalankan. Kita buka terminal. Nah, kita ketikkan cd akademik, kemudian cd, kan kita simpan di dalam folder
buat tabel, tapi folder buat tabelnya itu di dalam folder akademik. Jadi kita perlu menjalankan juga folder akademiknya. cd Nah, setelah seperti ini kita akan jalankan server adminnya. Node spasi server. Kita closing dulu spasi. Pada saat kita jalankan dia tidak error. Server admin .js. Nah, setelah server sudah aktif, kita buka web browser. Kita tuliskan di sini localhost 5000. Oke. Ya, di sini dia muncul Dioscuri Sybase dengan Clarissa Comba. Nah, setelah ini belum bisa tambah data karena file tambah datanya belum ada, belum bisa ubah, hapus belum bisa karena belum ada file tambah datanya. Sekarang kita akan menambahkan script untuk tambah data. Nah, sekarang kita ketikkan scriptnya untuk tambah data. Kita perhatikan di sini, kita mulai dari sini. Kita mulai dari sini. Langsung saja kita ketikkan sekarang kita coba simpan. Oke. Kemudian kita jalankan. Hentikan dulu. Oke. Kemudian kita buka web browser. Ini kan localhost 5000. Oke, kemudian kita coba tambahkan datanya. Alamat Malaka, kemudian nomor telepon.
kemudian email, VDWR, password, simpan. Nah, di sini sudah ditambahkan satu data yang tadi dengan ID 1, terus namanya Vendianus, kemudian alamat Malaka, kemudian nomor telepon, email, password, dan ubah data, hapus data di sini. Nah, sekarang kita akan membuat lagi script untuk mengubah data. Nah, kita mulai dari bagian sini. Langsung saja kita ketikkan. Kita jalankan coba. Kita anak panah atas. Kita buka web browser. Kemudian kita ketikkan localhost 5000. Oke. Kita coba ubah di ini Clarissa Komba. Di sini kita tambahkan saja. Anda lihat. Kemudian passwordnya sama. Oke. Ya, di sini Clarissa Komba sudah berubah dengan nama Clarissa Adelia Komba. Sekarang kita akan membuat script untuk menghapus. Nah, kita mulai dari sini.
Siapa itu? Siapa itu? Kemarin. Hampir mati. Kita juga kamera mati mereka. Nah, sekarang coba kita simpan, lalu kita jalankan. Oke, kemudian kita buka web browser, kita jalankan apanya. Coba kita hapus yang Dioscuri Privacy. Nah, sudah terhapus kan? Oke, sekian video tutorial dari saya. Terima kasih.